Orang Batak mau, orang Jawa, orang Bali mau, orang Dayak, segala suku bahasa, dia segala yang bernama. Pujian Maha, pujian Tuhan yang Maha, kepada Dia beriman, pujilah Dia segala Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang Bapak Ibu serta saudara-saudariku, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita. Kita akan minta hikmat, pertolongan dari Tuhan Yesus, supaya firman yang kita baca dan renungkan ini menjadi suatu kekuatan iman bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang kami sembah. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Yehezkiel 36 ayat 1 sampai 7 yang mengatakan, pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena sungguh, karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan begini mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang yang banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah. Tuhan Yesus. Yehezkiel pasalnya yang ke-36, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-7 ada dalam konteks penulisan. Pada saat itu Yehezkiel ada di tengah-tengah perebutan kekuasaan antara dua kerajaan yang hari demi hari semakin kuat dan semakin besar. Kedua kota itu atau kedua kekuasaan itu dalam persaingan antara Mesir dan Babel. Akan tetapi pada saat itu Israel seolah-olah tidak dapat atau tidak mampu untuk mengambil sikap hidup yang benar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin kita bertanya, mengapa bangsa Israel yang dikatakan bangsa pilihan, bangsa yang juga Tuhan utus, yang sangat spesial ini ada di bawah suatu tindakan yang mereka sendiri tidak bisa. Mereka lebih mengandalkan kekuatan mereka sebagai manusia, sebagai bangsa pilihan. Ketika mereka diperhadapkan dengan beban kehidupan dan tantangan, mereka malah menyatakan Tuhan telah sungguh-sungguh. Mendengarkan itu merupakan suatu hal
mengajar kita sebagai orang ini yang ajak untuk berkomunikasi, untuk kita juga menyerap informasi dari orang yang akan menyampaikan. Nah, pada pembacaan kita ada kalimat dengarkanlah firman Tuhan. Yehezkiel menyampaikan pada bangsa Israel, dengarkanlah. Bukan hanya dengarkan cerita dia atau perintah dia, tapi dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan yang selama ini menyertai memberkati mereka. Tuhan yang selama ini memberikan pada mereka kehidupan. Bukan kata-kata ilah yang lain. Jadi seharusnya sikap yang ditunjukkan oleh bangsa Israel dalam kondisi kesesakan seperti ini ke depannya, asal kita yakin. Mungkin saat itu belum bisa jawab. Mungkin saat ini masih banyak bertambah korban-korbannya. Tapi suatu saat Tuhan punya waktu yang terbaik. Tuhan turut bekerja mendengarkan doa Pak Ibu dan saya. Untuk kita bersama-sama bergumul, meminta, bersatu hati, bersepakat terjadinya pemulihan akan apa yang kita minta dalam pandemi COVID-19. Sama halnya dengan bangsa Israel bersatu hati mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yehezkiel. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mengampuni kesalahanku, Tadi menguatkan kami, kiranya Engkau memulihkan keadaan kami, Engkau berikan pada kami kekuatan untuk kami terlebih dahulu mengandalkan Engkau dalam sepanjang kehidupan. Semangat syukur ini sebagai suatu lambang bahwa kami sebagai pribadi yang bersyukur pada Tuhan, dan kami bisa hidup sampai saat ini karena Tuhan yang memulihkan dan menghadirkan kami. Berdoa kiranya juga Tuhan persembahan syukur ini dikelola dengan baik sehingga kedepannya bisa digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas perkenan Tuhan, dan kiranya doa, sembahyang, dan pengharapan kami Engkau dengarkan dengan segala hikmat, bahkan juga dengan segala kuasa daripada Tuhan. Ya, dan sembahyang kami Tuhan, sempurnakanlah doa kami dengan doa yang Engkau ajarkan dari kami semua. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, juga kehendakmu di bumi seperti di surga. Pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami diampuni dalam masalah pada kami. Dan jangan kami pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulihkan keadaan kita. Tuhan tahu apa yang kita alami. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan selalu mendengarkan. Tuhan punya cara yang terbaik untuk menjawab doa-doa kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 225, dari semula telah Kau tetapkan, dengan hati yang penuh dengan sukacita.
Kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera, pemulihan, dan penghiburan diberikan oleh Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus dan melalui pertolongan Roh Kudus menyertai memberkati kita yang menyaksikan video di pagi hari ini dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.